Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Ibu Renata selaku dosen pengampu kami, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Renata yang telah meluangkan waktu untuk hadir secara langsung pada acara mini seminar kami. Dan yang terhormat Ibu Rosina selaku tamu pembicara kami yang telah meluangkan waktunya untuk membuat acara kita pada hari ini menjadi lebih istimewa. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang saya hormati para narasumber, khususnya tim saya pada hari ini yang telah meluangkan waktu dan menyiapkan materi dengan matang untuk dipresentasikan khusus kepada kalian hari ini. Dan yang terakhir yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada seminar kami hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Permana selaku MC yang membawa acara hari ini atau yang memimpin acara. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum mulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang semuanya di seminar kami yang berjudul Evaluasi Implementasi Pembelajaran Melalui E-Learning di Perguruan Tinggi Swasta. Sebelum memulai pembicaraan dengan para narasumber, saya mau tanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang pernah menggunakan e-learning? Coba angkat tangannya. Hampir semua ya. Oke, bisa diturunkan lagi. Pernah nggak sih kalian mengalami masalah dengan e-learning pada saat kelas di Zoom contohnya, atau pada saat kalian menggunakan website kampus? Yang pernah, coba angkat tangan. Beberapa ada yang ini ya, bermasalah juga. Oke. Coba untuk kamu, siapa namanya tadi? Katanya Marfa. Boleh diceritain pengalamannya, apa yang kamu ketahui tentang e-learning? E-learning itu sebuah metode pembelajaran yang berbasis online. Jadi e-learning ini nanti modelnya kira-kira kita biasanya akan mengerjakan tugas dikumpulkan dengan bisa melalui email atau mungkin ada forum di kampus yang sudah disediakan. Dan biasanya proses pembelajarannya itu dengan menggunakan video. Ada pengajar yang membuat video kemudian diberikan kepada mahasiswa menjadi materi di pertemuan tersebut. Oke, terima kasih Mas Marfa. Selanjutnya mungkin ada yang mau sharing lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Saya mau nanya nih, kalau disuruh pilih e-learning versus pembelajaran langsung di kampus, lebih pilih yang mana? Tim e-learning? Coba angkat tangan. Lumayan juga ya. Sekarang tim kampus, coba angkat tangan. Oh, banyakkan yang tim kampus ya. Kalau tim yang hybrid ada nggak ya? Ada juga. Oke. Saya lihat paling banyak ini dari tim yang masuk ke kampus ya, tim yang kampus ya. Semangat sekali nih.
Karena sudah semangat tanpa berlama-lama, marilah kita mulai acara ini, acara kita yang ditunggu-tunggu pada hari ini yang akan dibawakan oleh 3 narasumber internal dengan topik evaluasi implementasi pembelajaran melalui e-learning di perguruan tinggi swasta. Kepada moderator, saya persilahkan untuk memperkenalkan para narasumber kami hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adam atas sambutannya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi pembelajaran melalui e-learning di perguruan tinggi swasta ini berjalan. Teman-teman, saya yakin di sini sudah mengikuti berbagai macam bentuk metode pembelajaran yang diberikan oleh para dosen, baik yang angkatan 2024 atau mungkin angkatan-angkatan atas. Sebenarnya kalau kita lihat implementasi pembelajaran melalui e-learning di perguruan tinggi swasta ini menjadi metode yang, kalau saya boleh sharing, waktu itu saya mengenali metode ini di saat pandemi COVID-19. Di sana pembelajaran, bahkan mungkin sekolah-sekolah perguruan tinggi swasta maupun negeri itu menggunakan metode pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum kita mulai dari pembahasan kita nanti, ada Mas Bambang ya, Bambang guest speaker kita yang pertama, kemudian ada Ramadan, kemudian juga ada Felix. Sebelumnya perkenalkan juga, saya Bernardinus Marva selaku moderator yang akan membantu jalannya seminar kita pada siang hari ini. Untuk itu, kepada Bambang, waktu dan tempat saya persilakan. Boleh di next? Next. Boleh di next PPT-nya? Oke, teman-teman, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Tri Bambang Busoro. Di sini saya akan membahas yang cukup familiar di telinga kita, terutama di dalam dunia pendidikan, yaitu e-learning atau pembelajaran berbasis teknologi. Kalau boleh kita flashback, e-learning ini pernah jadi penyelamat di waktu pandemi yang datang secara tiba-tiba. Bahkan sampai saat ini e-learning masih digunakan secara penuh maupun sebagian. Tapi pertanyaannya, apa e-learning ini benar-benar berjalan efektif atau malah menyisakan PR? Tidak, dari kemudahan yang ditawarkan, ada tantangan yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi swasta dalam menerapkannya. Maka dari itu, izinkan saya membahasnya. Next. Yang pertama, ada keterbatasan infrastruktur teknologi. Yang pertama kali terasa itu yaitu keterbatasan infrastruktur. Banyak yang berpikir zaman sekarang itu zaman udah serba digital, otomatis semuanya udah siap. Nyatanya nggak semudah itu. Masih banyak perguruan tinggi swasta, terutama yang berada di daerah atau secara pendananya masih terbatas, belum memiliki infrastruktur yang memadai. Misalnya jaringan kampus yang belum stabil, masih suka nge-lag. Lalu ada pembelajaran daring yang masih error dan nggak bisa dibuka. Dan bahkan masih ada kampus yang belum mempunyai platform e-learningnya sendiri dan masih mengandalkan aplikasi gratis yang kadang nggak optimal. Next. Nah, e-learning ini memang menjanjikan fleksibilitas, tapi fleksibilitas itu berarti nggak ada apa-apanya kalau akses saja masih menjadi masalah. Next. Nah, yang kedua ini ada kesiapan dosen dan mahasiswa. Kita semua setuju, sepakat e-learning itu butuh adaptasi, tapi nggak semuanya siap. Dosen yang biasanya berbicara depan kelas mungkin merasa canggung ketika berbicara depan kamera. Bahkan ada yang bingung caranya untuk share screen dan membagikan materi di Zoom. Bahkan juga ada lupa menyalakan mic-nya. Di sisi mahasiswanya, e-learning itu menuntut kemandirian yang tinggi, tapi nggak semuanya mahasiswa siap.
Tanpa pengawasan dosen, mahasiswa itu bisa kehilangan motivasi, gampang ngedistract, bahkan mengalami burnout atau kelelahan karena tekanan belajar yang tiada batasnya. Boleh di next. Karena itu kesiapan bukan hanya soal bisa menggunakan teknologi, tapi juga soal mental, kedisiplinan, manajemen waktu, dan itu masih menjadi tantangan yang besar. Boleh di next. Nah, yang ketiga ini minimnya interaksi dan keterlibatan aktif. Ini yang paling sering jadi keluhan, yaitu minimnya interaksi dan keterlibatan yang aktif. Misal kita kalau di kelas tuh bisa saling diskusi, tanya jawab, bahkan bercanda sedikit untuk mencairkan suasana. Tetapi di learning semua terbatas. Kamera mati, mic off, yang bunyi cuma dosen, itu juga ngejelasin materi. Ini bukan salah siapa-siapa, memang begini tantangan dalam e-learning. Keterlibatan mahasiswa menjadi sangat minim dan terbatas. Dan juga mahasiswa hadir secara teknis, yang dimana ikut join Zoom, lalu isi presensi, lalu keluar. Yang dimana ini nggak hadir secara mental. Tanpa interaksi yang hidup, pembelajaran menjadi terasa hambar. Dan ini juga bisa pengaruh kepada hasil belajar secara keseluruhan. Next. Boleh di next. Boleh di next PPT. Karena pada dasarnya kita belajar bukan hanya dari materi, tapi juga dari proses tanya jawab, diskusi, dan pengalaman bareng teman maupun dosen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik. Sebuah materi yang cukup mengedukasi ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Bambang tadi menyampaikan soal poin ketiga. Saya mengingat kalau misalkan kita Zoom itu hadir atau enggak pertanyaannya. Hadir atau enggak teman-teman? Hadir ya. Hadir di pembelajaran. Saya yakin semua hadir. Selanjutnya pembicaraan kita dari Mas Felix ya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan semuanya, nama saya Felix Gunawan. Saya hari ini akan menjelaskan tentang solusi untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Kita tentu punya preferensi masing-masing dalam cara kita belajar. Ada yang lebih suka belajar dari rumah, ada juga yang suka belajar langsung tatap muka. Peristiwa ini mengajarkan kita kalau tipe belajar mahasiswa itu berbeda-beda. Dengan e-learning ini kita bisa mengakomodasikan dua tipe tersebut. Boleh dilanjut, PPT boleh dilanjut. Oke, solusi yang pertama, blended learning. Apa sih blended learning itu? Pada dasarnya blended learning itu adalah gabungan dari pembelajaran online dan tatap muka. Gak cuma diganti-ganti doang, tapi keduanya itu saling melengkapi. Contohnya, teori-teori dasar bisa disampaikan melalui online, melalui video atau modul digital. Lalu sesi tatap mukanya itu untuk diskusi atau studi kasus ataupun juga diskusi antara mahasiswa dan dosen. Boleh dilanjut. Yang kedua ada penyediaan pelatihan dan dukungan teknis. Ini juga gak kalah penting karena kalau misalkan ada Zoom error atau mahasiswa mengalami kendala mengupload tugas atau gak bisa akses materi, maka dari itu kampus harus menyediakan tim teknis yang segera agar ketika kendala tersebut muncul, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan lancar agar pembelajaran dari online ini tidak terganggu. Boleh dilanjut. Dan yang terakhir yang gak kalah penting juga peningkatan kualitas konten digital. Coba kalian bayangin kalau kalian belajar materinya itu PDF atau PPT yang isinya teks doang 20 halaman, pasti kalian juga bosan gitu. Maka dari itu dosen harus pintar dan kreatif dalam
memberikan materi yang menarik seperti video singkat dari dosen menjelaskan, kuis interaktif, ataupun juga forum diskusi agar mahasiswa bisa bertukar ide dengan mahasiswa lainnya. Boleh dilanjut? Baik, terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya saya berikan waktunya ke teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Felix atas materi yang disampaikannya. Kali kita sudah mendengar bagaimana Felix ini memberikan beberapa solusi yang bisa dilakukan, termasuk juga tadi soal peningkatan bagaimana tadi penggunaan metode blended learning dan peningkatan kualitas konten yang diberikan oleh para dosen, dalam hal ini adalah universitas gitu ya. Baik, penyampaian yang cukup informatif juga. Terima kasih Mas Felix atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk Ramadan, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Arazin. Dari sini saya akan membicarakan dampaknya, berupa dampak positifnya dari bagaimana sih cara meningkatkan produktivitas e-learning. Apa sih esensinya yang bisa mendapatkan dampak yang benar-benar positif gitu dari apa yang kita pelajari dari e-learning. Oke. Slide berikutnya. Akses belajar lebih fleksibel dan luas. Kita bisa mengetahui ya bahwa dengan e-learning kita bisa belajar di mana aja dan kapan saja, ya kan. Cuman pertanyaan kita, apakah dengan akses fleksibilitas itu akan memberikan kita ruang untuk bisa berpikir secara lebih kritis? Apakah kita bisa benar-benar mengoptimalkan waktu kita gitu dengan fleksibel sehingga kita bisa belajar yang lebih produktif? Nah, tapi pertanyaannya kan dengan fleksibilitas itu kita bisa menggunakan waktunya dengan baik atau dengan ya sia-sia kan? Karena dengan yang fleksibel kita kan bebas, kita dibebaskan mau gimana cara bisa belajar e-learningnya dengan cara kita sendiri. Nah, dari situ kita benar-benar diuji nih. Ya, kita tahu kita fleksibel, cuman kita bisa nggak mengoptimalkan fleksibilitas kita itu gitu. Lalu slide berikutnya. Next slide, guys. Oke, kedua, peningkatan kemandirian belajar. Kita lihat, ya kita udah dikasih waktu yang fleksibel, ya fleksibel mungkin. Kita bisa mengatur waktunya kapan saja, ya. Cuman kemandiriannya ini, karena pada esensinya ya, belajar itu tuh sebenarnya kita harus merdeka loh. Kita harus benar-benar punya cara tersendiri untuk belajar gitu. Karena orang-orang itu punya cara memahami, mempelajari suatu, bahkan mengobservasi suatu itu dengan cara yang berbeda-beda. Dengan itu kan, dengan e-learning sebenarnya seharusnya e-learning itu bisa membangun fondasi kita, esensi dari pemahaman pembelajaran apa yang sebenarnya bisa kita pelajarin. Namun kita harus benar-benar mandiri dengan itu. Kita harus punya tanggung jawab apa yang kita pelajarin itu ingin diimplementasikan itu dengan cara apa loh gitu. Next slide. Nah, ini yang paling benar-benar orang-orang suka ya, yang mau dari mahasiswa sampai siswa ya, atau pelajar lainnya lah. Efisiensi biaya dan waktu gitu. Kita ngelihat ya dengan e-learning, bahkan kita aja habis bangun tidur kita bisa langsung buka e-learning gitu kan. Kita bisa langsung belajar gitu di kasur gitu pas habis bangun tidur sampai lupa sarapan juga bisa sebenarnya gitu kan. Ya. Nah, tapi apakah itu bisa dinamakan dengan produktivitas yang sebenarnya gitu, dengan efisiensi waktu dan biaya khususnya ya kan. Dari situ kita akan melihat secara lebih kritis dari narasumber kita. Next. Ya. Jadi itu aja yang saya ingin sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Ramadan atas
materi yang disampaikan. Meskipun ada tantangan yang kita hadapi setiap kali kita pembelajaran e-learning, ternyata tadi Mas Ramadan sudah menyampaikan soal dampak positif yang bisa kita rasakan ketika kita mengikuti pembelajaran e-learning. Salah satu yang saya highlight tadi adalah mengenai efisiensi biaya dan waktu ya. Kita bisa belajar di mana aja, di kafe, di rumah, di manapun lah ya. Sekiranya buat teman-teman belajarnya itu nyaman di tempat itu. Meskipun ada dampak positif yang dirasakan, tapi kita pengen lebih melihat lebih dalam lagi. Sebenarnya dinamika apa sih yang terjadi selama proses pembelajaran e-learning ini berlangsung? Maka dari itu saya sudah mengundang narasumber dari Universitas Cyber Asia, Kaprodi Pembelajaran Jarak Jauh, Ibu Rosana. Waktu dan tempat saya persilakan untuk duduk di depan. Oh, berdiri aja boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya semuanya. Ya, segar-segar sekali. Terima kasih Mas Marfa sudah kasih kesempatan saya untuk bisa ngobrol kali ya dan sharing di sini, ngebahas tentang gimana sih implementasi, dinamika dan juga tantangan dari penerapan e-learning di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi swasta ya. Nah, yaitu saya dari Universitas Cyber Asia dari program studi komunikasi PJJ. Nah, kayaknya tadi ada yang salah deh nyebut nama saya. Perkenalkan, nama saya Rosana Ali atau biasanya dipanggil Ibu Ocha. Nah, senang sekali ketemu dengan teman-teman. Nah, sebenarnya komunikasi PJJ Unsia itu dengan PJJ komunikasinya UMN itu adalah sahabat baik begitu ya. Jadi memang kami sering kesini dosen-dosen kemudian ngebahas sharing gitu ya dengan Pak Rismi juga, kemudian beberapa kolega yang saya sampai dengan saat ini intens berkomunikasi ada dengan Mbak Kiki, Mbak Helga ya, kemudian dengan Mas Inko sama Mas Berto. Jadi memang aktif sampai dengan saat ini gitu ya. Jadi saya senang sekali kita bisa sharing ya. Jadi teman-teman boleh bertanya, forumnya juga sepertinya terbatas ya. Tapi saya sudah siapkan slide presentasi dengan lengkap ya. Tapi mungkin yang sudah disiapkan akan menjadi jawaban talk show kita saja ya Bu ya. Karena nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai proses pembelajaran e-learning ini supaya teman-teman itu setidaknya mengetahui sebenarnya bagaimana sih caranya para dosen dalam hal ini universitas untuk meningkatkan pembelajaran dan menjalankan pembelajaran e-learning ini. Karena yang kita tahu Bu, rasanya kalau saya pribadi ya Bu ya sebagai mahasiswa, kalau ada pembelajaran e-learning itu ada asinkron gitu ya Bu ya. Ada plus minus Bu. Pertama saya merasa bahwa saya tidak harus ke kampus. Itu dampak positifnya yang saya rasakan adalah saya nggak harus capek-capek ke kampus, terus juga waktunya lebih fleksibel, tempatnya juga. Tapi ada dampak negatif, bukan negatif tapi lebih kepada tantangan saya aja sih Bu untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Tantangannya adalah malasnya itu, karena merasa bahwa saya tidak perlu ke kampus, kemudian dari tempatnya juga lebih fleksibel. Itu tuh membuat saya merasa ya udahlah, mungkin agak santai gitu ya. Termasuk juga soal mengumpulkan tugas-tugas Bu. Mungkin nanti kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai itu. Kalau dari saya biologi mahasiswa ya, mungkin dari dosen nanti Ibu bisa menjelaskan bagaimana sih Bu di era pembelajaran jarak jauh ini kan komunikasi menjadi hal yang menjadi kunci gitu, menjadi hal yang penting. Menurut Ibu, seberapa krusialnya Ibu etika komunikasi instruksional ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang efektif di kalangan mahasiswa? Baik, terima kasih Mas Marfa. Jadi kalau tadi ada pandangan awal ya, ada kecenderungan masih ada stigma negatif tentang atau mungkin
masih minim pemahaman tentang implementasi e-learning saat ini di Indonesia gitu ya. Nah, saya sendiri berkecimpung di dunia perdosenan ini mungkin kurang lebih sudah 11 tahun ya. Nah, itu dari semuanya dari kampus konvensional, mulai dari kampus Sahid 2014, kemudian saya pindah ke Jogja, ngajar di UII sama di UIN Jogja, saya pindah ke Solo, ke Sahid Solo, balik ke Jakarta, UIN Jakarta, kemudian Universitas Nasional, Interstudi, Pancasila, dan ternyata saya kemudian 5 tahun terakhir ini menjadi dosen di Universitas Siber Asia. Setelah kurang lebih 7 tahun di dunia kampus konvensional, kemudian 5 tahun di e-learning, saya selalu mengatakan kepada kolega di kampus Siber Asia maupun di kampus manapun gitu ya, teman-teman dosen, pasti saya katakan saya adalah dosen online. Jadi ternyata akhirnya saya menemukan, oh ini dunia yang memang dunia akademisi yang paling sesuai dengan ya personality, dengan karakteristik, kemudian kebutuhan metode pembelajaran yang menurut saya adalah saya ngerasa paling nyaman gitu. Dan ini tentu punya pengalaman yang berbeda setiap dosen. Kalau misalnya saya ngobrol nih sama Mbak Helga, gimana tantangan di implementasi PJJ di UMN gitu ya. Nah, memang tidak sama dengan konvensional. Contoh, misalnya dosen itu ketika sama halnya dengan mahasiswa ketika mau menjadi mahasiswa online, memang pada aspek fleksibilitas, kemudian biaya itu memang tercipta, tetapi ada tantangan bagi dosen maupun dari mahasiswa. Yang pertama, yang paling kerasa banget buat dosen itu, dia dituntut untuk standby, sama saja memberikan pelayanan 24 jam. Jadi 24 kali 7, seolah-olah kita nggak tidur gitu ya, karena tengah malam pasti anak-anak masih minta dilayani dan lain-lain gitu ya. Jadi memang itu satu sisi jadi tantangan. Kemudian bagaimana kan ada ruang interaksi yang sangat terbatas. Berbeda dengan ketika dosen di dalam kelas gini bisa interaktif secara langsung, bisa tahu ekspresinya begitu ya. Tetapi bermedia online kadang-kadang rekan mahasiswa kalau di awal-awal masih senang tuh ya nge-zoom, buka kamera. Tapi begitu semester 5, 7, 8 nggak ada sama sekali yang buka kamera. Bahkan bisa datang di Zoom aja itu bisa dihitung. Itu begitu karakteristik dan polanya. Nah, jadi intinya tantangannya memang berbeda-beda ya. Kembali kepada diri kita lebih nyaman untuk berkuliah secara online maupun konvensional dikembalikan begitu ya. Tetapi dalam konteks penerapan etika sama saja dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata kan perlu etika juga kan implementasinya. Ketika kita adalah pengguna media online yang aktif, media sosial. Nah, itu kan media sosial itu juga kan adalah ruang berinteraksi, atau media yang dimanfaatkan sebenarnya adalah gambaran dari interaksi di dunia nyata juga gitu. Artinya kebutuhan penerapan aspek etika itu juga nggak boleh kurang gitu. Nah, di dalam pembelajaran online memang sama ditekankan juga. Apakah perlu buka kamera? Bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen? Itu juga sama diterapkan juga gitu. Jadi penting dalam segala aspek, baik online maupun tidak, penerapan etika komunikasi instruksional maupun komunikasi online ini tetap harus kita sampaikan secara masif begitu ya kepada mahasiswa. Namanya juga proses belajar kan, kita menjadi manusia pembelajar, otomatis tidak akan pernah lepas yang namanya menerapkan aspek etika dalam berbagai sendi kehidupan gitu ya. Jadi penting banget Mas Marfa. Ya, karena kalau Ibu tadi menjelaskan soal buka kamera, tutup kamera, atau bahkan mungkin soal siapa di sini yang bertanya atau siapa yang berpendapat. Rasanya Ibu sebagai dosen, ini mahasiswa saya ada nggak ya, gitu ya Bu ya. Berarti kayak mengawang-awang hanya bisa melihat
dan menghitung berapa jumlah mahasiswa yang datang di Zoom. Oke Bu, jawabannya menarik. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya mengenai tadi Ibu menyampaikan soal bahwa kalau pembelajaran learning itu tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini kan kita bisa berhadapan dengan para mahasiswa untuk bertatapan langsung. Ibu sebagai dosen yang bergerak di pembelajaran jarak jauh sudah mungkin dalam tanda kutip katam lah Ibu dengan sebenarnya kalau misalkan tidak bisa mengajar dengan langsung bertatapan langsung kan keterbatasannya itu nggak bisa tatap muka Bu. Bagaimana Ibu bisa menyampaikan materi Ibu, pesan instruksional itu bisa berjalan efektif tanpa memunculkan potensinya mispersepsi di antara mahasiswa gitu Bu. Oke, terima kasih Mas Marfa. Saya langsung saja jawab untuk pertanyaan bagaimana membangun interaktivitas komunikasi pembelajaran online yang efektif antara dosen dengan mahasiswa. Nah, jadi kalau yang kami terapkan learning material atau materi perkuliahannya itu bukan hanya video, bukan hanya nge-zoom, ya kan ada sinkronus, asinkronus begitu ya. Tetapi ada 14 jenis learning material. Nah, bagaimana membangun interaktivitas? Tentu kita harus ada yang namanya engagement, ikatan. Di awal misalnya, di forum pertama kita harus sampaikan kepada mahasiswa, jangan sampai mahasiswa online berpandangan ini dosen ada nggak sih orangnya. Maka di sesi pertama pasti saya instruksikan kepada seluruh dosen agar memperkenalkan diri dulu. Kita fokus kepada siapa sih kita. Betul. Jadi kita absen dulu. Oh ya teman-teman, perkenalkan saya adalah nama saya adalah dosen yang akan mendampingi teman-teman selama 14 kali pertemuan misalnya begitu ya. Nah, jadi kita ngebangun dulu kesadaran teman-teman untuk memotivasi. Jadi pertemuan pertama kita nggak fokus pada materi dulu, gitu ya, tetapi kepada profil dosen, kemudian ruang lingkup materi nanti, kemudian capaian, atau kalau dalam kuliah konvensional itu kontrak belajar ya, sama metode apa yang mau diterapkan. Nah, jadi membangun interaktivitas antara mahasiswa dengan dosen ini memang perlu latihan. Kemarin saya ngobrol dengan teman dosen juga yang ternyata karena online itu kan tidak terbatas usia ya. Kadang-kadang yang jadi mahasiswa kita adalah seumuran kakek kita, seumuran bapak atau ibu kita. Nah, sedangkan yang dosen-dosen muda kan banyak yang baru umur 30 tahun, 25 baru lulus begitu ya. Ternyata memang ada rasa canggung. Nah, itulah ala bisa karena biasa. Jadi memang perlu melatih sampai akhirnya kebiasaan itu pasti lama-lama akan tercipta ya, atau lebih rileks. Jadi dosennya juga harus punya kompetensi kan. Nah, yang disebut dengan kredibilitas komunikator, yaitu kredibilitas dosen. Dari mulai spesialisasi keilmuannya, kemudian penguasaan terhadap materi, kemudian juga mengenal siapa sih audiens. Jadi kalau bisa berkenalan satu persatu, profesinya apa, kemudian motivasinya kuliah online apa. Supaya apa? Supaya setiap kalau ada potensi ketemu lagi di kelas berikutnya sudah lebih kenal. Nah, sampai dengan akhir udah deh kita kenal banget yang mahasiswa ini, sama aja seperti perkuliahan konvensional. Nah, itulah yang harus dibangun, yaitu interaktivitas dengan gaya-gayanya. Nah, itu model-model pembelajaran interaktivitas itu banyak sekali ya treatmentnya kalau mau diterapkan gitu. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Ruksana. Karena menurut saya gini Bu, ternyata memang kalau misalkan kita menjalankan metode pembelajaran jarak jauh ini banyak sekali tantangan. Dari saya tadi sudah menyampaikan di awal, saya sebagai mahasiswa tantangannya seperti apa. Ternyata Ibu yang sudah bahkan 11 tahun masih menghadapi dan merasakan tantangan-tantangan itu ya Bu ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari saya mewakili teman-teman mahasiswa nih Bu. Banyak mahasiswa yang merasa kalau menyampaikan sesuatu di forum diskusi misalnya, itu bingung menjawab apa. Saya pengalaman belajar e-learning di UMN itu kalau misalkan ada forum diskusi, saya melihat dulu
ini jawabannya kira-kira harus seperti apa gitu ya. Karena biasanya kan kalau misalkan kita diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan dalam e-learning itu kan pertanyaannya tidak bisa dijelaskan panjang lebar di forum itu ya Bu ya. Saya melihat dulu jawaban, kira-kira jawabannya panjang atau pendek gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasanya harus seperti apa? Apakah untuk kita bisa berkomunikasi dalam hal ini menjawab pertanyaan dari dosen di forum e-learning itu bisa dengan bahasa keseharian atau harus juga bahasanya formal gitu Bu untuk mempengaruhi nilai gitu Bu? Mungkin bisa jelaskan. Baik, sebenarnya sama aja ya, forum diskusi itu pada saat kita kuliah online di media Zoom itu kan kembali kepada karakteristik dosen, ya kan? Tetapi karena dunia kita, dunia pendidikan yang dimana kemampuan berbahasa, etika penyampaian pesan itu kan sangat diperhatikan. Forumnya formal, informalkah, itu kan kita perhatikan juga. Nah, apalagi kalau dalam menjawab pertanyaan atau forum diskusi yang sifatnya tulisan sebenarnya lebih ke rileks. Kalau saya lebih suka menyampaikan pertanyaan dengan gaya, oh mahasiswa sukanya yang up to date nih, begitu ya, maka saya menggunakan istilah-istilah yang sesuaikan dengan audiens, sehingga forumnya menjadi lebih cair tanpa kehilangan esensi dari forum diskusi itu. Kan kita mau melihat bagaimana kerangka berpikir mahasiswa sih dalam menganalisa kasus tertentu misalnya. Nah, jadi kalau misalnya aku banget, saya pikir dunia terus berkembang ya. Mahasiswa kan dengan dunia dan zamannya yang berbeda juga gitu ya. Jadi itulah mengapa dosen pun harus melakukan improvisasi terus, skill, kemudian perkembangan, tren-tren yang ada itu kan harus buka mata, melek dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Beda halnya dengan ketika kita harus menuliskan laporan ilmiah yang memang terikat pada metodologi penulisan yang baku begitu ya, atau jurnal publikasi. Tapi kalau forum diskusi, misalnya dalam forum Zoom, tujuannya dosen melemparkan sebuah pertanyaan bisa saja untuk stimulasi saja atau untuk menarik perhatian audiens. Maka jawabannya itu adalah sejauh bagaimana mahasiswa bisa berpikir reflektif, berpikir cepat begitu ya. Jadi singkat padat sebenarnya yang mau dilihat adalah bagaimana kerangka berpikir mahasiswa secara reflektif gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi dan anak-anak zaman sekarang kalau dosennya terlalu kaku nggak pada mau datang. Jadi memang harus cair suasana, tetapi pembahasannya itu bisa diterapkan atau bisa direfleksikan di dalam diri dia sendiri atau dalam lingkungan organisasi bila mana mahasiswa bekerja juga gitu ya. Baik, ternyata memang mengenai metode pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya kalau bisa dibilang harus dengan menggunakan bahasa formal nggak banget ya Bu ya, kecuali memang ada tugas. Betul, tapi tetap dengan aturan konteks sopan ya, sopan, atau ya. etiket. Oke, baik Bu. Tadi saya menyampaikan di awal bahwa tantangan seorang mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran e-learning ini adalah terkait dengan rasa malas yang banyak mahasiswa rasakan gitu dan alami. Fleksibilitas dan juga tempat yang rasanya mereka bisa memulai pembelajaran e-learning ini dimanapun. Mungkin dari Ibu sebagai dosen yang sudah 11 tahun, sejauh mana Ibu memotivasi mahasiswanya gitu untuk menghadiri kuliah dan bisa tetap mengikuti pembelajaran meskipun sifatnya online gitu. Karena mungkin ini menjadi struggle mahasiswa juga untuk besok online gitu, antara mau hadir, bahkan untuk hadir di Zoom, buka laptop kemudian klik link Zoom-nya aja rasanya tuh malas gitu Bu. Nah, bagaimana Ibu memotivasi mahasiswa untuk bisa tetap mengikuti pembelajaran e-learning? Mau online, mau onsite atau daring sebenarnya sama aja. Intinya adalah kita lagi menuntut ilmu begitu ya. Jadi motivasi itu sebenarnya nggak boleh kendor harusnya, tetapi kita manusia juga. Kadang-kadang motivasi lagi banyak hal lah ya yang dipikirin, atau mungkin dosennya kurang seru dan lain-lain. Jadi yang pertama tentu membangun suasana yang menyenangkan di kelas, gitu ya. Kemudian lakukan pendekatan secara personal, namun dengan sikap yang profesional.
gitu ya. Jadi kemudian sehingga apa? Sehingga kita membangun kesadaran mahasiswa untuk meningkatkan motivasi, kemudian dia terdorong lahir motivasi untuk mencari ilmu. Kalau misalnya sampai ada pikiran mindset di pikiran mahasiswa, kayaknya kalau hari ini nggak hadir rugi deh, pasti akan ada sesuatu yang ketinggalan. Nah, itulah jadi tantangan dosen untuk improve materi dari perspektif yang nggak umum gitu ya. Kalau informasi kan sekarang diakses oleh teman-teman berluber ya dari media sosial, tetapi yang menjadi uniqueness, keunikan dari kita adalah sebagai dosen kita punya positioning yang mahasiswa ngerasa kayaknya akan rugi dengan kalau tidak hadir atau tidak join atau pasti ketinggalan. Apakah itu dari segi improvisasi materi atau mungkin dari strategi pembelajaran online-nya, atau mungkin kita memberikan surprise setiap pertemuan misalnya. Jadi itulah kenapa kita harus melakukan survei, kemudian belajar terus tentang bagaimana membangun interaktivitas dan komunikasi efektif dalam pembelajaran online. Jadi itu. Jadi ada reward yang menyenangkan nih buat si anak, atau mungkin ada permainan gitu ya, bisa juga kadang-kadang misalnya saya memberikan apa nih, oh ya kayaknya nanti pertemuan terakhir saya akan kasih gift apa nih, buku misalnya atau apa. Itu jadi motivasi mereka untuk terus hadir, jangan sampai nggak hadir gitu ya. Oke, baik Ibu. Mungkin pertanyaan selanjutnya lebih ke praktis ya Bu ya. Ada beberapa mungkin hal-hal yang sebenarnya ini tuh penting untuk dilakukan oleh baik dosen maupun mahasiswa di proses pembelajaran learning, tapi terkadang diabaikan gitu oleh mahasiswa atau bahkan mungkin dosen. Menurut Ibu, hal penting apa sih sekiranya yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran ini, tetapi seringkali diabaikan gitu dari dosen maupun juga mahasiswanya? Yang pertama, di dalam perkuliahan online maupun di online lah ya, di online itu saya selalu sampaikan kepada anak-anak di awal semester itu biasanya kita bikin forum motivasi, forum session. Jadi kita kasih tahapan nih, misalnya H-60 hari, H-30 kita udah bikin agenda-agenda untuk pertemuan mereka membangun motivasi. Nah, kemudian yang biasanya kendala paling besar itu adalah manajemen waktu. Jadi yang disebut dengan fleksibel, harusnya fleksibel dari segi waktu dong. Karena malam bisa dikerjain, subuh sesuai dengan kenyamanan kita bisa akses kan, karena berbasis LMS. Ternyata kendalanya begitu kita melakukan survei, mayoritas kendalanya bukan di keuangan. Kalau keuangan dari segi biaya, kuliah online itu jauh lebih murah. Ya, benar kan di sini juga kan, antara online dengan konvensional, dengan reguler. Nah, di tempat kami juga murah banget kan gitu ya. Walaupun ada, misalnya persentasenya 25% dari kendala keuangan. Ternyata paling signifikan itu adalah kendala manajemen waktu. Nah, ini saya pikir tantangan manajemen waktu lantaran fleksibilitas waktu bisa diakses kapan saja, di mana saja. Kenyataannya kalau manajemen waktunya nggak diatur, sama berantakan juga. Dosen kan tugasnya banyak banget tuh. Nah, ternyata juga harus ngatur waktu. Nah, apalagi mahasiswa, kenapa dia pilih online? Karena hampir 75% itu adalah yang sudah bekerja. Artinya dia sudah punya aktivitas utama dong, ya kan? Yang pikiran, kemudian secara fisiknya juga ada di kerjaan dia gitu ya, sebagai tanggung jawab utama. Nah, pas kuliah, kesulitan manajemen waktu, saya pikir apakah kesulitan mencerna? Jawabannya di kantor sibuk Bu, sehingga akhirnya kita kesulitan. Jadi yang mayoritas mengundurkan diri adalah karena manajemen waktu. Jadi sadari bahwa ketika kuliah online meskipun fleksibel, tetapi skala prioritas itu penting. Jadi di awal perkuliahan itu dirancang kita komitmen akan mengerjakan, mengakses LMS dalam satu hari misalnya apakah 30 menit, 1 jam, atau dalam 1 minggu misalnya. Jadi kita udah punya mapping atau timeline kapan kita harus mengakses. Jadwal ya Bu. Betul, karena kan ada reportnya. Seberapa banyak kita berinteraksi dengan LMS kita. Jadi kita kan berkomunikasi bukan dengan dosen nih. Tapi semua aktivitas LMS itu kan merekam.
merekam semua aktivitas kita, sehingga berapa menit kita membuka materi, berapa menit kita mendownload, berapa menit kita merespon, itu kan semua kelihatan. Nah, jadi sebenarnya kita yang punya peranan penting untuk mengatur itu semua, gitu. Itu sih yang menurut saya, termasuk juga dosen ya, mas rekam juga keaktifannya dan lain-lain. Iya, oke, baik. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Rosana sudah menyampaikan beberapa hal penting sebenarnya, tapi banyak diabaikan oleh sebagian besar mahasiswa. Teman-teman, pesan penting dari Bu Rosana, kalau misalkan pembelajaran e-learning atau misalkan ada asinkron gitu ya, kalau misalkan teman-teman tadi merasa bahwa waktunya seminggu gitu, nah justru semakin teman-teman merasa bahwa ini waktunya seminggu, artinya kan waktu lebih fleksibel. Jangan sampai terlambat mengerjakan tugas atau bahkan tidak mengumpulkan tugas. Harusnya semakin banyak waktu yang diberikan di pembelajaran e-learning ini, tugas bisa dikerjakan dengan maksimal. Ada lagi Mas Marfa mungkin ya, jadi sampai dengan saat ini kita nggak pernah berhenti untuk mengingatkan teman-teman mahasiswa yang kuliah online itu bukan tempat pelarian dari kuliah reguler gitu ya, karena biasanya mereka udahlah sekedar mendapatkan gelar aja. Padahal kami adalah para tim dosen yang memutuskan atau berkecimpung di dunia perkuliahan online ini, itu berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dari segi pembelajaran, konten, penguasaan materi. Kita juga tanpa mengabaikan tugas-tugas tridharma dan lain-lain gitu ya. Nah, realitanya akan masih ada mahasiswa yang berpandangan udahlah kuliah online, kayaknya nggak perlu ngerjain tugas, kalau bisa bayar bisa nggak? Itu pasti akan selalu ada yang meremehkan bahwa kuliah online itu hanya sekedar formalitas. Nah, realitanya tidak seperti itu. Kalau misalnya mau coba, silahkan ya masuk di kuliah online, pasti akan membuktikan. Bahkan mahasiswa kami kan sudah mengeluarkan lulusan sudah 2 angkatan di bulan Juli ini, insya Allah angkatan yang ketiga. Nah, itu mereka ngerasa, oh iya, kuliah online itu ternyata tidak semudah yang dikira. Kualitas juga diperhatikan, dalam menyusun laporan juga kita uji dan lain-lain gitu ya. Jadi pastikan teman-teman dalam menjalankan perkuliahan online itu bukan hanya sekedar mendapatkan gelar, tetapi ada proses, kemudian kualitas juga yang kita harus tingkatkan dan pertanggungjawabkan kita. Oke, baik Ibu, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Rosana. Karena memang itu jadi struggle kami ya, baik dosen maupun mahasiswa dalam mengikuti ini. Mungkin kedepannya memang metode-metode pembelajaran jarak jauh ini perlu ditingkatkan untuk mendukung motivasi mahasiswa dalam mengikuti. Mungkin terakhir Bu, harapan mengenai pembelajaran jarak jauh ini, Ibu sebagai Kaprodi PJJ di Universitas Sagar Asia. Harapan Ibu untuk pembelajaran jarak jauh ini, terutama mengenai etika komunikasi, harapan besar Ibu apa? Baik, untuk harapan, karena regulasi ini kan di PJJ masih banyak regulasi yang belum diakomodir ya oleh pemerintah, dan kami dari kampus online swasta itu kan berjuang untuk merekomendasi beberapa hal yang memang belum terakomodir itu, termasuk juga pihak akreditasi dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan kedepannya eksistensi keberadaan pendidikan e-learning ini online full online sistem ini juga selain mendapatkan perhatian masyarakat yang lebih luas, juga difasilitasi dan diakomodir oleh regulasi pemerintah pendidikan online yang juga bisa meningkatkan kualitas gitu dan kemajuan pendidikan tinggi online. Nah, untuk dosennya dan juga mahasiswanya ini harus berkolaborasi dan sinergi, karena perkuliahan online itu kalau dosennya doang yang aktif, mahasiswanya enggak, tidak tercapai begitu ya. Sama juga betul, makanya di dalam pendidikan online itu menerapkan yang namanya student central learning (SCL). Jadi keaktifan mahasiswa itu adalah kunci keberhasilan, selain memang inovasi, modifikasi dari dosen gitu ya. Jadi kolaborasi antara mahasiswa dan dosen ini adalah kunci keberhasilan dari perkuliahan online. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Rosana terkait dengan harapan. Semoga memang pembelajaran jarak jauh ini bisa terus berjalan dengan efektif, baik dari dosen maupun dari mahasiswanya, sehingga
pada akhirnya teman-teman mahasiswa juga bisa meningkatkan dan menyadari bahwa pembelajaran di era sekarang ini tidak hanya harus datang ke kelas, tapi juga bisa melalui e-learning. Oke, baik, Ibu Rosana, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya membagikan edukasi pada kita semua terkait evaluasi pembelajaran e-learning ini. Dan itu dia teman-teman, obrolan saya dengan Ibu Rosana selaku Kaprodi PJJ Universitas Cyber Asia. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada MC. Terima kasih, sukses ya untuk teman-teman semuanya. Demikianlah rangkaian acara kami pada hari ini. Tidak terasa kita sudah mencapai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materi pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara kami pada hari ini dengan semangat. Saya ucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf atas penyalah nyebut nama kepada Ibu Rosana yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa di acara kami. Dan saya ucapkan juga kepada Ibu Renata yang telah hadir secara langsung untuk menyaksikan acara kami. Saya dan tim meminta maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Sebelum saya tutup acara ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Untuk teman-teman audiens bisa tolong pada turun. Kita akan melakukan sesi foto soalnya. Kursi bawah, tengah dan tengah. Terima kasih.